Teman-teman, ayo kita mulai kisah gila ini di kerajaan Venice yang dikuasai penyihir. Perang tahta yang sangat panjang akhirnya bakal tamat malam ini juga. Pangeran kedua yang duduk santai di takhta menyuruh pengikutnya buat memusnahkan ancaman terbesarnya Pangeran ke-9. Heinz, pengikutnya jelas langsung setuju dan sudah menunggu perintah buat membuktikan kesetiaan mereka. Pangeran itu menyuruh mereka serbu kediaman Heinz. Bantai semua penjaga dan pelayannya, tanpa sisa. Pokoknya, harus bersih, tanpa jejak. Mendadak, satu anak buahnya merasa ada hawa bahaya. Dan Brooke, pengikut itu mendadak mati. Lalu muncul pria misterius dengan mata merah menyala di sana. Pria itu bertanya, apa bocah di takhta itu? Pangeran kedua. Sang pangeran langsung panik ketakutan. Pendekar pedangnya pun maju dan langsung menghunuskan senjatanya. Dia mengenali si pembunuh dari matanya. Di kerajaan suci ini, ras rendahan, tanpa sihir, seperti dia biasa disebut gala. Intinya, mereka dianggap sampah masyarakat. Merasa jijik, si pendekar mengayunkan pedangnya ke arah si gala. Tapi kejutan, tanpa sihir sedikit pun, gala bernama Van ini dengan gampang mengalahkan pendekar itu, menggunakan jurus serangan fatal ke musuhnya dan memukul tulang hidung dari sudut tertentu, bikin otaknya rusak. Kalau sudah begini, mau dia penyihir hebat, juga tidak bakal guna karena ujungnya. Mereka cuma manusia biasa yang bisa mati karena luka fatal. Sekarang dia berhadapan sama penyihir yang merapal mantra. Tapi Van jauh lebih cepat dan langsung kasih satu tendangan mematikan sampai rahangnya hancur berantakan. Si penyihir langsung kesakitan setengah mati. Van malah mengejek dia karena kelamaan baca mantra, lalu melompat lagi dan ngasih serangan telak yang bikin penyihir itu tumbang. Sang pangeran syok berat, lihat pendekar dan penyihirnya kalah sama pria tanpa sihir. Van lalu bilang, perhatikan baik-baik kelanjutannya. Van benar-benar membuktikan, ras tanpa sihir juga bisa menang. Mutlak. Pangeran yang ngamuk bertanya, apa dia itu pembunuh sewaan Heinz? Van ngaku, tapi dia murni cuma melakukan ini demi membantu sahabatnya. Pangeran nolak percaya. Bangsawan punya teman sepertinya dan malah menghina silsilahnya. Karena Van tidak punya sihir. Dia dianggap cuman sampah masyarakat dan hewan ternak yang tidak akan pernah bisa berteman sama bangsawan. Sambil mundur ketakutan, dia menawar bayaran 2 kali lipat buat beli kesetiaan Van. Tapi tebak, Van milih buat menghabisi nyawanya karena berani menghina kaum tanpa sihir. Singkat cerita, kematian pangeran kedua diumumkan sebagai penyakit mematikan. Pemakamannya sunyi dan intrik istana pun kelar. Di tempat lain, Van mengunjungi sahabat baiknya, Pangeran ke-9, Heinz. Dia berterima kasih banget karena berkat Van yang menyingkirkan kakaknya. Takhta raja sudah pasti jatuh ke tangannya. Van mengucapkan selamat dan bertanya, gimana rasanya berhasil capai impian mereka? Heinz mengoreksi, bilang ini impian mereka berdua. Dia bersumpah pas naik takhta nanti, dia bakal hapus semua kebijakan diskriminasi terhadap ras gala. Dia janji, tidak akan ada lagi yang berani memanggil mereka hewan ternak. Mereka pun adu kepalan tangan buat mengunci janji epik ini. Seng, pangeran mengundang dia ke pesta penobatannya. Tapi Van menolak halus. Dia bilang, itu bisa merusak citra raja yang baru. Heinz jelas membantah dan bilang, dia tidak akan membiarkan hal macam itu terjadi. Menegaskan kalau dia butuh sahabatnya di sana. Tapi, ujungnya Van tetap menolak tawarannya. Karena takut bikin masalah buat raja baru, dia bakal sabar menunggu sampai pandangan warga sekitar ke kaumnya berubah. Walaupun dia tahu itu bakal susah banget. Pangeran berterima kasih atas pengertian Van dan langsung menyarankan sahabatnya itu buat pulang kampung dan istirahat dulu. Lagian, peperangan panjang ini sudah kelar dan sekarang dia bisa santai bareng keluarganya. Van tersenyum dengar ide itu dan berterima kasih karena sudah dikasih jatah liburan panjang. Tidak lama, Van lagi santai di rumahnya sambil membersihkan badan. Dia lalu masuk ke ruang belajar lamanya. Melihat tumpukan buku,
dan samsak berdebu yang dulu dia pakai buat latihan tempur. Di momen ini dia sadar, pertempuran gila ini sungguh sudah usai. Kalau diingat lagi, perjuangan ini dimulai pas mereka masih bocah dengan mimpi mengubah dunia. Dan demi itu, dia rela jadi pembunuh bayaran yang tidak terlacak gara-gara absennya energi sihir di tubuhnya. Highness pernah mengingatkan, jalan mereka tidak bakal gampang, karena harus melawan pendekar pedang, penyihir, dan satria super. Coba kita jeda bentar. Bayangkan saja, posisi Van sebagai ras gala itu rugi total. Bahkan pangeran sempat ragu, apa dia bisa menang lawan master sihir. Tapi dengan pede, Van bilang dia juga bakal belajar sihir, sesuatu yang menurut pangeran itu mustahil abis. Logikawan Shimperu, kalau tidak bisa pakai, dia harus jadi ahli teori sihir nomor 1 di dunia buat melawan para penyihir. Rencananya, pakai seni bela diri murni buat menutupi kelemahannya. Highness cuma bisa senyum, karena dia tahu sahabatnya ini bakal lakuin apa saja kalau sudah niat. Di masa sekarang, Van senyum nostalgia pas buka halaman buku sihir lamanya. Dia menaruh bukunya lagi dan bergumam, ini sangat jelas, perang yang panjang. Besoknya, Van lagi jalan pulang dan mampir buat beli buah segar buat adik perempuannya. Pas mau bayar, si penjual sadar kalau mata Van warna merah. Penjual itu langsung menunjuk poster anti-gala di belakang, sambil bilang, dengan jijik, kalau dia tidak sudi jualan ke sampah seperti Van. Kesal, Van langsung menarik koin tembaganya lagi. Pemilik toko lain mulai melihat dia dengan pandangan bingung sekaligus. Sinis melihat dia di ibu kota. Mereka memperlakukannya seperti pembawa virus mematikan. Takut sihir mereka ketularan, hilang kalau mendekat. Kenapa bisa begini? Karena raja zaman dulu sudah memutuskan kalau ras gala tanpa sihir itu cuma hewan ternak buat ras magis. Alaul. Gila kan? Ini bikin sistem kasta masyarakat hancur total karena cuma dinilai dari kuantitas sihir. Dan parahnya, ras penyihir mulai mengeksploitasi mereka tanpa henti. Mereka dipaksa kerja rodi yang mematikan dan dijadikan umpan meriam di garis depan perang. Cuma pajaknya doang yang disamakan. Tapi, tiap ada kerusuhan atau ancaman kudeta, ras gala selalu jadi kambing hitam pertama yang berujung dibantai dan tebak. Negara jelas tutup mata soal pembantaian keji ini. Bahkan, bencana alam saja dibilang gara-gara orang tanpa sihir. Sejarah tidak adil. Dan kejam ini bikin Van muak banget. Sambil jalan keliling ibu kota dengan tatapan sinis warga, dia mikir kapan kaumnya bisa hidup tenang sambil tersenyum. Mendadak, dia lihat seorang gadis kecil jatuh tersandung. Bocah itu mulai menangis pas Van mencoba menolongnya. Si gadis menatap mata merah Van yang menyala. Alih-alih takut, matanya malah berbinar polos dan bilang kalau mata Van keren banget. Asli, ini bikin Van shock. Bocah itu lalu lari ke temannya sambil bilang, makasih. Van jadi berharap suatu saat nanti ras sihir dan non-sihir bisa bergandengan tangan seperti dia. Dan Heinz bersama. Mereka pasti bakal mengubah negara ini. Malamnya, Van akhirnya tiba di desanya setelah 10 tahun merantau. Dia penasaran apa keluarganya bakal senang lihat dia pulang. Dia ingat banget waktu ibunya menyuruh dia bawa calon istri pas pulang nanti. Ibunya juga bilang, kalau hidup terasa berat, pulang saja ke rumah. Dan Lena, adik perempuannya, juga janji bakal memasakkan sup jamur kesukaannya kalau dia beneran pulang. Mereka berpelukan dan memberi jimat, biar Van ingat seberapa besar cinta mereka. Tapi gila, yang terjadi selanjutnya bikin darahnya mendidih. Desanya lagi dilalap api besar. Van langsung lompat ke lokasi dan mengecek korban luka. Dia menemukan pria terkapar dan mengecek napasnya. Tapi dari kejauhan, dia melihat lebih banyak korban berjatuhan. Sambil perlahan tenggelam dalam keputusasaan, dia mikir, apa ini ulah bandit? Tapi skala kehancurannya jauh lebih parah dari biasanya. Panik abis, dia lari ke rumah
buat mengecek Ibu dan Lena. Tahan napas kalian. Karena disinilah semuanya memuncak. Sambil lari sekuat tenaga, dia berdoa, semoga keluarganya selamat. Karena mereka kalah, alasan dia terus bertarung. Ikuti terus ceritaku, kita akan melihat pria ini hancur. Dia berjuang mati-matian demi kesetaraan ras Gala, agar keluarganya bisa hidup normal. Tapi, semuanya terlambat. Dia malah menemukan ibunya disiksa, tewas, dan digantung di atas pohon. Dan saat hatinya hancur berkeping-keping, dia mendengar suara lirih adiknya yang memanggil. Dia melihat adiknya juga disiksa habis-habisan. Tubuhnya penuh dengan luka mematikan. Di ambang kematiannya, sang adik menyuruh kakaknya untuk segera kabur, karena di luar sana ada orang-orang yang memburunya. Dia berpikir keras. Apa ini ulah sisa-sisa faksi pangeran kedua? Melihat adiknya kesakitan, dia menyuruhnya berhenti bicara dan berjanji akan membawanya ke tempat aman. Tapi, dalam hatinya, dia sangat tahu kalau kondisi adiknya sudah sangat kritis akibat kehilangan terlalu banyak darah. Sambil terus berjuang, mempertahankan nyawanya yang tersisa, sang adik berbisik pelan kalau dia sekarang sudah sangat jago memasak, dan dia sangat tidak sabar. Ingin kakaknya mencicipi masakannya itu. Dia tersenyum lemah, menatap kakaknya, saat nyawanya perlahan mulai memudar. Gadis itu menyentuh wajah kakaknya untuk terakhir kalinya, dan mengingatkan agar dia jangan pernah menyalahkan dirinya sendiri atas semua ini. Tangan Lena pun terkulai dan jatuh. Pertanda menyayat hati kalau dia sudah menghembuskan napas terakhir. Van mulai menangis histeris, tapi tiba-tiba sebilah pedang menusuk jantungnya. Serangan dari salah satu pengawal kerajaan. Para pengawal itu bersorak merayakan karena berhasil menumbangkan sang pemimpin pemberontak. Pengawal itu bersiap menusuknya sekali lagi dan bertanya, kenapa dia diam saja dan tidak menghindar. Dengan tatapan kosong, dia menjawab, kalau tidak ada lagi yang tersisa untuk dia lindungi. Jadi dia sudah tidak punya alasan lagi untuk hidup. Pengawal itu mencibir dan merasa gampang sekali mengalahkannya. Sebelum dia pasrah menerima kematiannya, dia langsung bertanya, kenapa keluarganya harus mati? Dan siapa yang memerintahkan semua ini? Pengawal itu menjawab, kalau raja yang baru saja dinobatkanlah yang memerintahkan pembantaian. Ini karena dia menganggap semua orang tanpa sihir itu cuma sampah bagi negara. Ingat dengan sahabatnya dan janji mereka, Van menolak percaya. Dan tepat pada saat itu, Highness muncul, menyapa sahabat lamanya. Semua pengawal, langsung, sekarang perhatikan. Baik-baik, ini momen yang paling gila. Semua pengawal berlutut. Sementara Van shock berat dan merasa sangat dikhianati melihat sahabat baiknya sendiri adalah dalang kematian keluarganya. Highness bilang, dia sudah jadi ancaman. Dia berubah menjadi senjata mematikan yang bisa membunuh penyihir murni dengan kekuatan fisik tanpa terdeteksi oleh sihir manapun. Kalau dia mau, dia bisa menghancurkan kedamaian seluruh kerajaan dengan mudah. Makanya, bahkan sebelum dia sempat mengkhianati Hins, sang raja memutuskan untuk memusnahkannya duluan. Sekarang, Van perlahan membaringkan jasad adiknya dan sadar kalau sahabatnya itu sudah menipunya. Selama ini, Heinz membalas kalau dia akan tetap menepati janjinya menghapus diskriminasi terhadap ras Gala. Ya, tapi dengan cara memusnahkan mereka semua dari muka bumi. Pengawal itu lalu mencoba menyerang Van lagi. Tapi kali ini, pria itu menghindari serangan itu dan menahan pedangnya dengan tangan kosong. Melihat Van bersiap bertarung, walau tubuhnya sudah hancur parah, Highness langsung menyebutnya sebagai monster sungguhan. Para pengawal kerajaan pun segera mengambil posisi melindungi raja mereka. Sementara Van melompat dan menggunakan teknik bayangan Galda untuk menghantam Highness. Sang raja membalas dengan sihir panah cahaya miliknya. Benturan serangan mereka menciptakan sebuah kawah raksasa yang menghancurkan seluruh desa. Sang raja mengejek teman lamanya itu, bilang, kalau dalam kondisi sekarat pun, Van masih bertarung demi melindungi jasad adiknya. Ya, inilah Van yang dia kenal. Bahkan,
Saat menghadapi kematian, dia tetap berdiri tegak dan menolak berlutut di hadapan ras penyihir. Raja menganggapnya bodoh dan mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan Fan dengan lubang raksasa di tubuhnya. Tak lama kemudian, saat jasad Fan tergeletak begitu saja, sesosok makhluk gaib misterius mendekatinya dan memberinya kesempatan hidup kedua untuk membalas dendam. Setelah beberapa saat berlalu, Fan membuka matanya dan langsung menatap ke arah kedua. Tangan dan kakinya masih linglung. Dia bertanya-tanya, apa dia masih hidup? Dan mencoba mencerna apa yang terjadi di sekitarnya. Entah kenapa, tempat ini terasa sangat familiar. Tepat saat itu, dia mendengar suara Lena memanggilnya. Dari luar, dia panik dan benar-benar syok melihat adiknya ternyata masih hidup. Kebingungan, Lena bertanya, apa kakaknya masih mengigau, dan menyuruhnya segera cuci muka buat ikut sarapan dan merayakan hari ulang tahunnya. Ibunya tiba-tiba masuk ke kamar dan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15. Di titik inilah dia baru sadar kalau dia telah kembali ke masa lalu, 10 tahun yang lalu. Cuaca sangat cerah dan keluarganya sedang merayakan di luar. Kalian dan aku pasti mikir hal yang sama kan? Fan masih belum percaya, mengira dia cuma sedang bermimpi panjang. Angin kencang bertiup, membuat kelopak bunga berguguran. Dan dia menangkap salah satunya dengan refleks kilat. Dan Lena takjub melihatnya. Dia lalu sadar kalau ilmu bela diri yang dipelajarinya mati-matian di masa depan masih melekat di tubuhnya. Selain itu, semua ingatan tentang desanya yang terbakar, kata-kata terakhir Lena, pengkhianatan sahabatnya, dan pedang yang menusuk jantungnya, semuanya masih sangat jelas dan terasa begitu nyata. Melihat kakaknya bertingkah aneh, Lena langsung mengecek, apakah kakaknya baik-baik saja. Fan meyakinkan adiknya kalau dia tidak apa-apa dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tiba-tiba, ibu mereka memanggil untuk makan bersama. Di tempat lain, seorang wanita sedang berkuda bersama para pengawal. Salah satu dari mereka meminta maaf karena gagal menemukan penyihir tingkat A atau yang lebih tinggi di wilayah ini. Wanita itu mengkritik para satria yang sangat lamban, menekankan kalau ada warga sipil yang terluka. Dia lalu melihat desa Gala di depan sana. Karena dia kurang tahu, pengawal menjelaskan kalau orang-orang di desa itu bukanlah warga negara resmi, melainkan cuma hewan ternak. Wanita itu merasa jijik mendengarnya, tapi tidak mengatakan apa-apa dan terus memacu kudanya. Sementara itu, kembali ke desa, Fan menikmati sup favoritnya dan bilang kalau rasanya sangat bikin kangen. Ibunya mendengar itu dan merasa aneh. Padahal, dia baru saja memasaknya beberapa hari yang lalu. Fan tertawa gugup dan ngeles. Kalau ini makanan favoritnya, jadi dia selalu ngidam. Lena dengan manis bilang kalau dia juga ikut membantu masak. Fan malah ceplos. Pantas saja potongan bahannya tidak rata. Kesal, Lena langsung ngadu ke ibu mereka soal Fan. Pria itu kemudian menatap penuh kasih sayang kedua orang paling penting dalam hidupnya dan sadar dia benar-benar dapat kesempatan mengulang semuanya dari 10 tahun lalu. Tapi dia masih bingung harus mulai dari mana. Melihat raut wajah cemas putranya, ibunya bertanya, apa dia masih mengkhawatirkan jalan hidup yang akan dipilihnya? Fan baru ingat kalau di usia ke-15, pria ras Gala wajib menentukan masa depan mereka. Dia punya 3 pilihan. Di titik ini, pertama, jadi buruh kasar bergaji rendah di kota Gala. Kedua, keluar kota dan kerja paksa, bertaruh nyawa sambil dihina-hina. Dan pilihan terakhir, menjadi seorang tentara bayaran. Meskipun ras Gala tidak punya sihir, fisik mereka luar biasa kuat. Selain itu, karena mereka kebal terhadap pelacakan sihir, mereka sangat cocok dijadikan pasukan pengintai atau mata. Kalau kerajaan lagi perang, tentara bayaran Gala pasti dilempar duluan ke garis depan.
Mereka diperlakukan layaknya sampah yang bisa dibuang kapan saja. Cuma jadi pion tumbal yang berguna buat militer. Tapi kalau mereka berhasil selamat dari neraka perang itu, bayarannya sangat fantastis. Van tiba-tiba dipeluk oleh ibunya yang kini sudah berlinang air mata. Dia menangisi keselamatan anak laki-lakinya yang baru saja menetapkan pilihan menjadi tentara bayaran. Ibunya tidak bilang kalau keputusannya itu buruk. Toh, alasan mereka bisa makan enak sekarang ini adalah berkat uang yang dikumpulkan mendiang suaminya selama bertarung di medan perang. Tapi karena ini menyangkut putra satu-satunya, wajar saja dia khawatir setengah mati. Banyak pria gala nekat jadi tentara bayaran demi uang. Walau tahu ujung-ujungnya itu pekerjaan bunuh diri. Di kehidupan sebelumnya, dia juga memilih jalan ini dan akhirnya bertemu dengan Heinz. Saat ini, ketika mereka sedang asyik merayakan ulang tahun, bel peringatan desa mendadak berbunyi nyaring. Van langsung menyadari sesuatu dan berlari sekencang mungkin. Menyuruh ibu dan adiknya diam di rumah. Dia mengabaikan pertanyaan mereka dan melesat ke pusat kota. Di saat yang sama, para penduduk dari sekte pemurnian, sebuah kelompok fundamentalis gila dari agama utama kerajaan, sedang membantai orang-orang gala. Kelompok ini dikenal sangat ekstrem, radikal, dan bahkan dicap sesat oleh gereja pusat. Mereka menganggap ras gala sebagai pendosa dan wabah najis yang lahir dari kegelapan. Salah satu doktrin saklek mereka adalah memburu gala layaknya pelayan iblis dan memusnahkannya. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-15, dia ingat sekte buronan ini kabur ke wilayahnya. Otonomi wilayah ini cuma kedok. Keamanan mereka ampas. Dan sekte gila itu dengan mudah menaklukkan kota dan melakukan pembantaian sadis berkedok pemurnian. Dulu, dia cuma bisa meringkuk sembunyi. Tapi percaya padaku, kali ini kalian akan melihat hal berbeda. Karena dia punya bekal ilmu bela dirinya. Ikuti aku terus. Kita akan melihat aksi gila ini. Berbekal sisa kemampuan bela dirinya, dia menyelinap ke belakang sekte yang sedang membakar penduduk dengan dalih penyucian desa. Van memberikan serangan kejutan yang sangat cepat. Benar-benar tidak terdeteksi sama sekali. Ini adalah teknik dasar yang biasa dipakai tentara bayaran gala untuk menghabisi para penyihir. Begitu musuh terkunci, pembunuh bayaran harus mengincar otak dan tulang belakang. Jika titik vital itu dihancurkan duluan, para penyihir pasti langsung tewas sebelum sempat merapal sihir. Dia dengan mudah menumbangkan anggota itu, membuat yang lain benar-benar syok berat. Tiba-tiba, anggota lain mencoba menyerang Van. Pria itu mengangkat pedangnya dan bersiap menusuknya. Tapi Van jauh lebih cepat. Dia malah menancapkan pedang itu tepat ke dada lawannya. Pria itu langsung lemas. Ingat, hanya senjata beraliran sihir yang bisa menembus pertahanan magis. Karena dia tidak punya senjata semacam itu, mencuri milik mereka adalah pilihan paling cerdas. Anggota lain mencoba menembakkan sihir, tapi kelincahan Van sungguh gila. Dia menyerang lebih dulu. Serangan itu membuatnya menjatuhkan tongkatnya. Saat pria itu masih lengah, Van melancarkan pukulan mematikan. Sekarang, tatapannya langsung tertuju pada 3 anggota tersisa, siap untuk menghabisi mereka. Tiba-tiba, sebuah suara bergema menyuruhnya berhenti. Van menoleh dan melihat anggota lain sedang menyeret seorang wanita sambil menodongkan senjata. Pria itu menyuruh Van berlutut sekarang juga, atau wanita itu akan dibunuh. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ketegangan mulai memuncak di sini. Van sadar jumlah musuh jauh melebihi perkiraannya. Jadi dia mencoba mengulur waktu. Tapi pria gila itu kembali mengancam nyawa si wanita. Akhirnya Van mengalah dan mengangkat kedua tangannya sebagai tanda menyerah. Melihat situasinya aman, gerombolan itu bersiap menghajar Van. Pria yang menyandera wanita itu berteriak agar mereka berhenti main-main dan langsung membunuh bocah itu. Tapi yang lain menolak. Mereka ingin menyiksa Van dulu sebagai balasan atas kematian teman mereka. Pria itu terus mendesak untuk segera menghabisinya, karena firasatnya sangat buruk terhadap bocah. Ini frustrasi, karena tidak ada yang menurut. Pria itu dengan kasar menyingkirkan sanderanya. Lalu dia maju
untuk membunuh Fan sendiri. Tiba-tiba, seorang wanita tangguh muncul, menembakkan sihir es, dan langsung membekukan pria itu di tempat. Kehadirannya memancarkan aura luar biasa. Dia dengan santai memperingatkan pria itu agar tidak bergerak, atau tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Dia lalu mengumumkan bahwa dirinya membawa perintah kerajaan untuk menangkap seluruh sekte penyucian ini. Fan benar-benar syok berat. Di kehidupan sebelumnya, bala bantuan dari ibu kota butuh waktu jauh lebih lama untuk tiba. Wanita itu dengan mudah menjebak mereka semua di dalam es. Sekarang mereka semua tidak berdaya. Pria itu berteriak menyuruh anggotanya untuk membebaskan diri dan membunuh sang wanita. Tapi sia-sia saja. Dia kemudian memerintahkan para penjaga menyita senjata mereka. Kemudian, saat para penjaga mengangkut anggota sekte yang beku itu, sang wanita menghampiri Fan. Dia sangat penasaran melihat bocah ini mampu menumbangkan 3 penyihir sekte sendirian. Sepertinya dia ingin menginterogasi kemampuan luar biasa bocah itu. Tapi anehnya, dia justru memilih untuk berterima kasih. Dia lalu menunjuk ke arah penyihir api yang sudah tewas tadi. Pria itu sebenarnya bisa saja membakar habis seluruh kota. Awalnya dia bingung cara melawannya. Bukan karena takut kalah, tapi dia sangat ingin menghindari jatuhnya korban jiwa dari penduduk sipil. Dia mengakui bahwa serangan kejutan dari Fan benar-benar sangat membantu menyelamatkan banyak nyawa. Mendengar ini, Fan akhirnya sadar kenapa pasukan kerajaan bisa tiba lebih cepat dari sebelumnya. Dia lalu bertanya hadiah apa yang Fan inginkan, tapi Fan menolaknya dengan sopan dan mengatakan bahwa wanita itulah yang sebenarnya telah menyelamatkan nyawanya dari bahaya tadi. Dia bahkan berterima kasih untuk menunjukkan rasa hormatnya. Sangat terkesan dengan sikapnya. Wanita itu mengulurkan tangan. Fan menyebutkan namanya. Dan sang wanita memperkenalkan dirinya sebagai Helen. Lalu Helen memberikan tawaran mengejutkan. Mengajaknya masuk ke Akademi Sihir. Ini adalah sekolah asrama elit yang didirikan oleh 3 negara khusus untuk merekrut orang-orang paling berbakat. Baik rakyat biasa maupun orang asing bisa masuk asalkan lulus ujian. Fan sudah tahu banyak tentang akademi legendaris ini dari kehidupan masa lalunya. Sebagian besar pahlawan hebat lulus dari sana, jadi dia bingung kenapa mendapat tawaran semewah ini. Karena banyak penjaga, Helen mengajaknya bicara berdua saja, lalu menarik tangannya, membawanya ke tempat yang lebih sepi. Helen tersenyum dan mengaku ini pertama kalinya dia berkunjung ke daerah tersebut. Jadi Fan bisa sekalian menjadi pemandu wisatanya. Mereka tiba di Danau Sunyi. Lalu dia bertanya, apakah ada yang sadar jika seseorang mati di sini? Tiba-tiba, dia mengarahkan panah es. Kalian pasti memikirkan hal yang sama denganku kan? Fan langsung melesat secepat kilat ke belakangnya. Helen benar-benar terkejut melihat kelincahannya yang gila. Apalagi saat menyadari bocah ini sama sekali tidak memakai sihir. Murni hanya kemampuan fisik. Dia berhasil mengecoh pandangannya dan mencengkeram tangan Helen. Tapi akhirnya melepaskannya. Fan sadar bahwa wanita itu hanya sedang mengujinya karena dia sama sekali tidak merasakan niat membunuh darinya. Helen tertawa puas. Sangat terkesan melihat pengalaman bertarungnya yang luar biasa untuk anak seusianya. Dia mengaku suka menguji orang. Dan sekarang, kemampuannya melawan penyihir dengan fisik murni sudah terbukti. Tiba-tiba Helen berpikir bahwa kemampuannya mungkin bisa mengubah situasi kerajaan Galda saat ini. Jika dia masuk akademi, Fan terdiam sejenak, mencoba memahami maksud dari perkataan wanita itu. Dia baru sadar bahwa Helen sedang membicarakan gelar kebangsawanan. Helen mengonfirmasinya dengan mantap. Dia sangat yakin Fan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar satria dari akademi. Kehormatan satria adalah sistem yang memberi hadiah bagi siswa dengan pencapaian luar biasa. Penerima gelar ini berhak mendirikan keluarga bangsawan baru di kerajaan, tanpa peduli status sosial asli mereka. Wilayah yang diberikan biasanya berhubungan dengan asal sang penerima, yang berarti Fan bahkan bisa menjadi penguasa kota Gala. Ini adalah pilihan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Berbeda dengan kehidupan lamanya,
usianya sekarang masih memenuhi syarat untuk ujian masuk. Tapi, dia punya 3 pertanyaan penting. Pertama, ujian itu butuh surat rekomendasi dari seorang bangsawan. Belum sempat dia selesai bicara, Helen langsung menawarkan diri untuk menulisnya. Kedua, Van bertanya, apakah gelar satria bisa didapat tanpa sihir? Karena kasus seperti itu belum pernah terjadi. Memang benar, tapi para peraih gelar satria di masa lalu punya satu kesamaan. Mereka mendobrak tradisi dan berhasil mencapai prinsip sihir baru yang belum pernah ada. Dari penemuan obat magis hingga terobosan lingkaran sihir. Menggunakan kekuatan murni bukanlah satu-satunya jalan. Lagi pula, menaklukkan penyihir tanpa mengandalkan kekuatan sihir juga dianggap sebagai pencapaian. Luar biasa hebat. Dan kemampuan uniknya itu sangat cocok dengan ide tersebut. Jika dia bisa membuat semua orang mengakui bakatnya, dia akan menjadi orang gala pertama yang mendapatkan gelar satria. Terakhir, Van bertanya, apa sebenarnya tujuan gadis ini? Kenapa repot-repot membantunya? Dia tahu betul, Helen tidak melakukan semua ini hanya karena ingin melihatnya sukses begitu saja. Helen tersenyum dan bertanya, apakah dirinya terlihat tidak bisa dipercaya. Van terus terang menyebutnya seperti orang yang haus kendali. Dia ingin tahu, niat aslinya mendorongnya menjadi penguasa gala. Helen terdiam sejenak, lalu menolak untuk memberitahukan alasan sebenarnya. Keheningan panjang menyelimuti mereka berdua. Tiba-tiba, Lena muncul dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di pinggir danau. Van terkejut melihat kehadiran adik perempuannya yang rupanya mendengar kabar pertarungannya di kota tadi. Melihat wajah adiknya yang sangat cemas, Van langsung meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Saat air mata hampir jatuh, gadis itu memeluk erat kakaknya dan membenamkan wajahnya di dada Van. Dia bilang, ibu dan dirinya benar-benar sangat mengkhawatirkan keselamatan Van hari ini. Helen bilang dia belum perlu percaya padanya sekarang. Tapi gelar satria bisa melindungi keluarganya. Nah, apa yang kita pelajari dari sini? Kalian pasti tidak sabar melihat kelanjutannya kan? Ayo bersiap, kau dan aku akan masuk ke cerita yang gila. Ibunya, Helen, langsung menginterogasinya soal pertarungan melawan sekte pemurni. Awalnya, dia panik setengah mati. Namun, saat mendengar orang-orang justru berterima kasih karena dia menyelamatkan kota, perasaan ibunya berubah jadi kebanggaan murni. Dia sadar, putranya benar-benar mewarisi darah ayahnya. Helen memujinya karena berbuat baik. Obrolan mereka lalu bergeser ke soal akademi, di mana kedua wanita ini langsung syok berat mendengar dia ingin masuk sekolah di ibu kota. Van menjelaskan kalau Ras Galda sepertinya juga bisa mendaftar. Dia lalu menceritakan soal hadiah yang bisa didapat kalau dia berhasil mendapat surat rekomendasi dari bangsawan. Seperti Helen, Van mantap menyatakan keputusannya untuk masuk ke Akademi Sihir. Keluarganya melongo, tak percaya. Karena mereka tahu persis, sekolah elit itu biasanya cuma untuk orang-orang dengan kekuatan sihir. Van meyakinkan bahwa dia pasti akan diakui di sana. Dia ingin Ras. Mereka tidak lagi merasa rendah diri di depan penyihir. Dia sudah memikirkan dilema ini matang-matang selama beberapa hari terakhir. Di kehidupan kali ini, menjadi pembunuh bayaran lagi sama sekali tidak masuk akal. Dulu itu terjadi karena dia bergabung dengan Highness. Sekarang, dia sama sekali ogah bekerja sama dengan pria brengsek itu. Tapi, dia juga sadar tak mungkin menghancurkan kerajaan sendirian tanpa rencana yang matang. Dia memang belum tahu niat asli Helen. Tapi, kalau dia menerima tawaran itu, ini bisa jadi jalan pintas yang jauh berbeda dari kehidupan masa lalunya. Mengingat dia sudah pernah mati, dia kini jauh lebih berani mengambil risiko. Kalau ada secercah harapan kecil saja, dia pasti akan menerjangnya. Dengan wajah penuh tekad, dia berjanji pada keluarganya bahwa dia akan benar-benar menghapus diskriminasi terhadap ras mereka. Untuk sesaat, ibunya melihat bayangan mendiang suaminya dalam diri Van. Melihat tekad membara yang sama persis itu, Helen sadar betul bahwa dia tidak akan pernah bisa menghentikannya. Setetes air mata jatuh
Saat ibunya bilang, sifat keras kepala itu memang keturunan. Dia yakin putranya akan melakukan hal yang benar dan percaya penuh padanya. Van tersenyum dan berterima kasih karena ibunya sudah mendukung keputusannya. Tapi tiba-tiba, Helen berubah serius dan bertanya, bagaimana cara dia membayar biaya sekolahnya yang mahal. Van langsung panik karena dia benar-benar melupakan hal paling krusial itu. Ibunya hanya menghela napas panjang dan berjanji akan mencari cara untuk membiayai kebutuhannya di sana. Mendengar ini, Lena langsung menawarkan diri untuk ikut bekerja demi membantu kakaknya. Tapi Van langsung melarang mereka dan mulai merasa cemas dengan situasinya sendiri. Dia sadar betul tidak ada pekerjaan dengan gaji tinggi di desa ini. Namun, masalah uang ini seketika beres. Saat tiba-tiba Helen menyerahkan sebuah kantong uang sebagai hadiah karena telah mengalahkan sekte pemurni itu. Jadi sekarang, dana pendaftaran Akademi Sihir bukan lagi masalah besar. Beberapa minggu berlalu, dan kini Van sudah sangat siap untuk memulai kehidupan barunya di kota besar. Ibunya mengingatkan bahwa banyak orang mungkin akan merendahkannya karena ras Galda. Tapi, dia harus bertahan tanpa merasa rendah diri. Helen memintanya untuk hidup dengan penuh harga diri. Karena Van adalah sumber kebanggaannya. Van berjanji akan memberikan yang terbaik. Lena menyela dan bilang kalau kakaknya pulang nanti, dia pasti akan memasakkan sup jamur kesukaannya. Van hanya tertawa kecil sambil mengacak-acak lembut rambut adiknya dan berjanji akan segera kembali. Dia melambai pergi. Nah, perhatikan baik-baik. Kau dan aku akan melihat awal dari segalanya. Tak lama, dia akhirnya tiba di depan gerbang Akademi Sihir bergengsi itu. Banyak kandidat muda yang datang mendaftar seperti Van, seorang pemuda sombong, mendekati penjaga di pintu masuk. Dia memperkenalkan dirinya sebagai bangsawan dari keluarga Hornberg yang mendapat surat rekomendasi langsung dari ayahnya. Penjaga itu langsung membungkuk hormat dan mempersilakannya masuk. Kandidat lain dengan rekomendasi juga mendekati penjaga, mendapat penghormatan yang sama, lalu diizinkan masuk dengan mulus. Nah, sekarang giliran Van yang maju ke arah penjaga. Bukannya disambut. Dia malah kaget karena langsung dibentak keras karena berani mendekati akademi. Orang-orang di sana melihat mata merahnya dan langsung merendahkannya karena dia seorang Galda. Van membela diri, bilang kalau dia tidak berbuat salah dan cuma mau ikut ujian. Penjaga itu malah meremehkan dan mengusirnya. Van membalas tajam, menegaskan bahwa siapapun boleh ikut ujian tanpa pandang status, sosial, emosi. Penjaga itu menodongkan tombaknya dan menuduh Van tidak tahu diri. Meski ujung pisau tepat di depan lehernya, Van malah merasa lebih kesal daripada takut. Dia menatap semua saksi mata di sana. Dia sadar, dia bisa gagal ikut ujian kalau sampai membuat keributan di sini. Tiba-tiba, seorang penjaga senior turun tangan dan menegur temannya agar tidak membuat kekerasan di depan para kandidat ujian. Van sempat lega karena akhirnya ada orang yang waras. Tapi sayangnya, penjaga senior itu malah menyebutnya terlalu berkhayal karena mencoba ikut ujian. Elit ini, si penjaga tua itu bilang bahwa meskipun akademi tidak mendiskriminasi status, ujiannya tetap mewajibkan surat rekomendasi dari bangsawan kerajaan. Tanpa banyak bicara, Van langsung menyodorkan surat rekomendasinya. Penjaga tua itu menyipitkan matanya dan melihat lebih dekat, menyadari bahwa surat itu benar-benar memiliki stempel resmi bangsawan. Kerajaan, penjaga satunya, malah menuduhnya memalsukan dokumen dan mencoba merebutnya paksa. Tentu saja, Van tidak sudi dan langsung membantingnya ke tanah dengan keras. Penjaga senior kebingungan melihat temannya tiba-tiba ambruk karena tak satu pun dari mereka melihat serangan Van. Seorang penguji bernama Klaus tiba-tiba muncul. Auranya sangat mengintimidasi
sampai-sampai para penjaga itu langsung berlutut hormat di hadapannya. Mereka mengadukan Fan. Jadi sang instruktur pun bertanya, siapa identitasnya? Fan memperkenalkan dirinya dengan tenang, lalu menyatakan bahwa dia direkomendasikan langsung oleh Helen Steinert. Mendengar nama Helen disebut, semua orang di sana langsung jantungan. Klaus membaca surat itu dengan sangat teliti. Dia akhirnya mengonfirmasi bahwa dokumen itu asli dari keluarga Steinhardt. Klaus meminta maaf atas perilaku kasar para penjaga tadi dan mempersilakannya masuk. Semua orang berbisik syok, tak habis pikir, kenapa keluarga Steinhardt yang legendaris merekomendasikan seorang Galda saat melangkah masuk ke dalam kampus. Van melihat bahwa semua peserta ujian di sini adalah kalangan elit. Dia bahkan mengenali satu bocah yang kelak akan menjadi master pedang legendaris. Dia mengedarkan pandangannya dan mengenali para calon penyihir elit masa depan. Dia ingat betul bagaimana mereka dulu menjadi pahlawan kerajaan, sementara dirinya hanya bersembunyi di balik bayangan. Van teringat bagaimana mereka akhirnya cuma jadi antek pangeran kedua demi perebutan tahta. Malam saat dia membantai, mereka semua masih sangat jelas di kepalanya. Nah, kau dan aku pasti setuju kalau ini gila. Sekarang, dia harus bersaing terang-terangan dengan para bintang elit ini. Dia yakin, jika dia bisa mengimbangi mereka, dia pasti bisa mengubah takdir kerajaan. Tiba-tiba, seorang kandidat bernama Falk melabrak Van, membentak bahwa dia tidak pantas berdiri dengan santai di dalam akademi elit. Van menjawab datar bahwa berdiri santai bukanlah kejahatan. Jawaban santai ini malah membuat Falk makin naik darah, berkoar bahwa ras rendahan tidak berhak ada di sana. Van berpikir dalam hati, betapa mudahnya untuk menundukkan kepala dan kabur dari masalah bodoh ini. Namun, dia ingat pesan ibunya agar jangan pernah merasa minder. Dia juga teringat masa lalunya saat Heinz bilang untuk tidak pernah menunduk jika ingin hari kesetaraan itu datang. Falk yang merasa diabaikan makin murka. Dia langsung mengangkat tubuh Van ke udara seperti anak kecil. Van memberinya peringatan dingin bahwa Falk sendiri yang memulai masalah ini duluan. Van langsung mencengkeram pergelangan tangan Falk, memaksa si pembuli itu jatuh, berlutut kesakitan. Van menjelaskan bahwa dia sekadar membalikkan tenaga lawannya untuk mengendalikan pergerakannya, persis seperti teknik yang dia pakai pada penjaga tadi. Orang-orang melongo melihat Falk berlutut tak berdaya. Untuk menambah rasa malunya, Van tersenyum mengejek sambil menawarkan tangan untuk membantunya berdiri. Falk menepis kasar tangan itu dan langsung memicu lingkaran sihir untuk menghajar Van. Tapi tiba-tiba, sebuah suara penuh otoritas bergema menyuruh Falk berhenti. Ternyata, itu adalah Hinet. Dia muncul bak malaikat suci, menasihati Falk agar tidak sembarangan mencari masalah dengan orang lain hanya karena mereka ras Galda. Kita harus menjunjung kedamaian, katanya. Falk langsung menunduk ketakutan dan meminta maaf. Heinz tersenyum ramah dan memintanya untuk tidak perlu terlalu formal. Dia ingin diperlakukan layaknya peserta ujian biasa. Sementara itu, Van membeku syok karena kini dia melihat sosok Hines saat masih muda. Para kandidat lain langsung mengenali Hines sebagai pangeran ke-9 kerajaan. Semua orang kagum dengan kerendahan hatinya yang rela ikut ujian biasa dan toleransinya yang tinggi terhadap ras Galda. Van kini ingat, Hines memang pernah bercerita kalau dia dulu juga masuk ke akademi. Heinz menatap Van dan menawarkan jabat tangan persahabatan sebagai sesama kandidat ujian. Van terdiam melihat betapa hangat senyum palsu itu. Dia tak bisa lagi menatap wajah itu dengan cara yang sama karena dia tahu persis sosok iblis di balik topeng itu. Van sangat ingin membunuhnya detik ini juga, tapi dia membalikkan badan dan menahan amarahnya. Jadi, apa yang menanti kita di akademi? Percayalah, kau dan aku tak boleh melewatkannya. Sini kumpul, kita bakal lihat MC kita nolak pangeran mentah-mentah. Van bilang, dia ke akademi
bukan buat cari teman. Highness cuma bisa bengong. Orang-orang di sana mikir Van itu super kasar. Tapi mereka sama sekali nggak kaget. Ini semua karena reputasi kaum Galdazar yang dianggap rendah. Fogg, salah satu penonton, sampai menggertakkan gigi kesal ke arah Van. Tiba-tiba, Klaus muncul, ngasih tahu kalau pendaftaran sudah ditutup. Dia bilang akan memandu mereka menuju lokasi ujian, yaitu hutan bayangan. Mereka semua berjalan sampai ke batas luar hutan itu. Penguji lain bernama Bran ngasih pengumuman kalau hutan gelap ini bakal jadi tempat utama buat ujian masuk akademi. Dia lanjut bilang kalau lingkungan di sana bakal menguji kekuatan murni tiap peserta. Bran menjelaskan kalau hutan bayangan punya energi sihir raksasa, dan tugas utama mereka sekarang adalah memetik dan membawa pulang bunga sihir bernama air mata surga. Tapi awas, ada peringatan penting. Banyak monster buas penyerap sihir berkeliaran di sana. Kedua, Bran menegaskan kalau saling serang antar peserta itu dilarang keras, tapi santai. Mereka boleh kerja sama bikin tim, asalkan tiap anggota kelompok wajib bawa pulang satu bunga. Batas waktunya cuma sampai matahari terbenam. Setelah itu, penguji bernama Klaus membagikan lencana pelindung yang wajib dipakai sebelum masuk hutan. Kalau ada bahaya yang mengancam nyawa, mereka tinggal hancurkan lencana itu. Nanti penguji bakal langsung meluncur buat nyelamatin mereka. Tapi ingat, Klaus mengingatkan kalau minta tolong berarti langsung gugur detik itu juga. Para penguji pun resmi memulai ujiannya. Semua peserta langsung sibuk cari teman buat bikin kelompok. Tapi beda dengan Van, dia malah sendirian. Karena nggak ada satupun yang mau satu tim sama dia. Tapi ya, elah, MC kita mana peduli. Kerja sendirian jauh lebih gampang. Van santai saja nyamperin Bran dan minta lencana pelindungnya. Penguji itu natap Van dengan sinis, tapi tetap ngasih lencananya. Saat Van santai jalan masuk hutan, Fogg terus ngawasin dia dari jauh. Di dalam, Van langsung dicegat monster beruang hijau. Van langsung sadar, monster iblis itu hewan dengan kekuatan sihir gila yang kadang jauh lebih ngerepotin daripada manusia. Beruang itu ngamuk dan nabrak dia. Tapi Van cuma membalas pakai satu pukulan, telak, ke dada beruangnya. Dia menyebutnya pukulan penghancur. Intinya, serangan ini pakai gelombang kejut yang bisa nembus pertahanan luar dan langsung ngancurin organ dalam. Targetnya nggak pakai lama. Beruang itu langsung berbusa dan ambruk ke tanah. Selesai. Van lalu melirik ke belakang. Dia tahu ada yang nguntit. Dua orang yang ngikutin dia buru-buru ngumpet di balik pohon besar. Van malah kesal karena cara mereka ngumpet itu, ampun deh, amatir banget. Di balik pohon ada Fogg. Dia mikir Van pasti pakai racun buat numbangin beruang tadi. Tipikal trik kotor kaum rendahan, pikirnya. Temannya, Alex, lalu nanya, apa dia beneran mau nyerang Van? Kan aturannya jelas melarang keras peserta saling serang. Tapi Fogg dengan sombongnya bilang kalau mereka nggak bakal kena masalah sama sekali. Dia sangat yakin penguji nggak akan sudi ngelulusin kaum Gala. Apalagi yang berani kurang ajar ke pangeran. Fogg senyum jahat, ngebayangin bisa ngebunuh Van tanpa dihukum. Di waktu yang sama, Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Penguji Bran lagi jalan di penjara bawah tanah. Dipandu seorang sipir. Mereka berhenti di depan pintu besi. Dan Bran minta kunci selnya. Bran meyakinkan sang sipir buat santai saja. Nggak usah takut sama monster mengerikan di dalam. Karena mereka mengendalikannya pakai sihir. Bran ngebocorin kalau monster itu cuma bakal ngincar Van doang. Dia bilang, reputasi akademi bakal hancur kalau kaum Gala kayak dia sampai lulus. Bran merencanakan kecelakaan palsu, seolah Van mati natural saat ujian. Sipir itu panik dan nanya, gimana kalau peserta lain ikut terluka? Bran tertawa licik, meyakinkan kalau nggak bakal ada yang mau satu tim sama kaum Gala kayak Van. Jadi, dijamin nggak ada orang lain yang celaka. Bran lalu membuka pintu besi itu. Saat gerbang terbuka,
Dia langsung ngasih perintah ke monsternya buat musnahin Van demi kebanggaan akademi. Dari dalam kegelapan, sepasang mata buas menyala mengerikan. Sementara itu, Klaus yang lagi jaga pintu masuk hutan, menatap langit karena dia merasakan aura bahaya yang datang mendekat. Brand akhirnya balik ke hutan. Dan Klaus langsung nanya, dia habis dari mana? Brand ngeles, bilang cuma lagi nyiapin tahap ujian selanjutnya. Tapi, senyum liciknya bikin Klaus curiga kalau dia habis ngelakuin hal kotor. Balik ke Van. Dia dengan gampang nemuin sekumpulan bunga air mata surga. Dia cuma mikir, gimana bisa cepat lulus kalau bawa setangkai bunga itu? Tiba-tiba, Van melirik ke belakang dan nyuruh para penguntitnya keluar. Fogg dan Alex akhirnya muncul. Fogg sok kagum Van bisa sadar, lalu ngehina hidung kaum gala itu tajam. Persis kayak hidung anjing pelacak. Van membalas santai, bilang dia udah biasa ngadepin pengecut yang nyerang dari bayangan. Agak lucu juga sih. Soalnya MC kita ini kan mantan pembunuh bayaran yang hobinya nyerang dari belakang. Fogg teriak, kalau mereka datang buat ngebuktiin kaum gala nggak pantas masuk akademi. Bergengsi. Ini, Van membalas kalau itu cuman alasan basi. Sebenarnya Fogg cuman dendam ke Sumat, karena dia udah dibikin malu di depan umum sebelumnya. Van nantangin bakal ngehancurin harga diri konyolnya itu. Jelas saja, Fogg ngamuk. Dia dan Alex langsung ngeluarin kekuatan sihir mereka. Sekilas lihat, Van tahu Fogg itu tipe penyihir perapal mantra, sedangkan Alex itu pendekar pedang sihir. MC, kita ingat, ada 3 tipe gaya tempur sihir di dunia ini. Pertama, lempar mantra jarak jauh. Kedua, mengalirkan sihir ke senjata seperti yang Alex lakuin. Dan ketiga, simpan sihir di dalam tubuh buat ningkatin fisik, alias seniman bela diri sihir. Van menatap wajah Fogg dan langsung paham betul dari ekspresinya. Kalian pasti mikir Van bakal habisin mereka kan? Sayangnya, enggak. Van tahu bocah ini gugup dan belum pernah membunuh. Dia salut si pembuli ini setidaknya punya nyali buat mencoba. Tapi Van mikir, kalau anak bangsawan mati, keluarganya bakal kerahin semua pasukan buat balas dendam berdarah. Lagi pula, di kehidupan keduanya ini, Van udah janji mau hidup tenang di jalan yang lurus. Jadi, dia mengambil keputusan tegas. Nggak ada adegan bunuh-bunuhan. Dia cuma mau ngehancurin mental mereka sampai nangis minta ampun. Makin lama, Fogg menatap mata merah Van. Emosinya makin meledak. Dia langsung melancarkan tebasan angin mematikan ke arah Van. Van menghindar santai. Meski lengan kirinya kena gores sedikit. Fogg sok memuji refleks Van, tapi juga ngejek kalau orang tanpa sihir kayak dia nggak bakal bisa melihat arah serangan sihir. Fogg nawarin ampunan, asalkan Van sujud di kakinya. Tebak jawaban MC kita. Dia bilang, itu cuma kayak angin sepoi. Sepoi doang. Kesombongan ini bikin Fogg makin murka dan nembakin sihir angin berikutnya. Lagi-lagi, Van ngehindar, kayak lagi jalan pagi. Fogg panik. Kok bisa serangannya kelihatan? Padahal, niat membunuh Fogg yang bocor kemana-mana, yang bikin gampang ditebak. Tiba-tiba, satu pukulan mendarat telak di perut Fogg. Dan tenaganya super kuat. Sampai napasnya putus detik itu juga. Melihat temannya tumbang, Ralph langsung panik. Melapisi pedangnya dengan sihir cahaya. Lalu lompat, menyerang. Tapi dari jauh saja, Van tahu kalau itu cuma sihir penguatan dasar. Selama pedangnya nggak disentuh, itu cuma besi biasa. Yah, emang kedengarannya gampang. Apalagi, kecepatan ayunan pedang itu 3 kali lipat lebih cepat dari pukulan kosong. Tapi, gerakan kaki Van yang secepat kilat udah lebih dari cukup buat mengunci pergelangan tangan lawannya. Bukan pedangnya. Cuma, dalam sekejap mata, dia udah ada di belakang Ralph dengan tangan yang masih terkunci. Van ngasih pukulan telak ke sendinya. Bruk, kedua bocah tengil itu tepar di tanah. Kalah sebelum bisa ngelakuin apa-apa. Sang mantan pembunuh bayaran nanya apa mereka mau lanjut. Tapi dia mengancam, nggak akan nahan diri lagi. Tatapan mematikannya bikin mereka sadar Van nggak lagi bercanda. Fogg
buru-buru nangis minta ampun. Tapi belum selesai dia mewek, Van tiba-tiba menoleh tajam ke arah lain. Dua bocah itu kebingungan. Tapi insting pembunuh Van mencium aura bahaya gila yang mendekat. Sadar apa yang datang, dia langsung neriakin dua beban itu buat lari secepatnya. Dari sana, sosok raksasa menabrak masuk, menumbangkan pohon-pohon di jalurnya. Terlambat! Mereka cuma bisa bengong kaget sampai terpental saat monster itu menyeruduk dengan tanduk besarnya. Saking cepatnya, bahkan MC kita, Van, sampai lengah menghadapi musuh kejutan ini. Ya, itu adalah babi hutan neraka. Monster iblis tingkat tinggi yang bersiap nyerang lagi. Logikanya, monster sekelas ini nggak punya alasan ada di dalam hutan. Ujian, monster itu mulai mengais tanah. Tanda serudukan maut. Selanjutnya bakal segera meluncur. Makhluk ini juga dijuluki taring terkutuk. Dan kabarnya, daya tabraknya setara sama sihir penghancur kastil. Paham situasinya kacau. Van nyuruh dua bocah itu kabur kalau masih bisa jalan. Ralph cuma bisa ngeblank. Tapi Fogg pasrah. Bilang udah percuma. Nah, sampai di sini dulu ya. Dan percayalah, kalian wajib lihat apa yang terjadi selanjutnya. Kakinya hancur dan bengkaknya menunjukkan patah tulang parah. Berdiri saja susah. Kalau digendong mereka bakal terlalu lambat. Dan melawan babi neraka, itu sama saja cari mati. Terlebih lagi, musuh ini punya kebiasaan mengejar mangsanya tanpa henti. Memang ada rencana untuk memanggil bantuan. Tapi butuh berapa lama sampai tim penyelamat tiba di sini? Fogg akhirnya menyuruh temannya untuk pergi dan lari menyelamatkan diri. Berlagak sok pahlawan, dia bilang bisa mengatasi masalah ini sendirian. Ralph kelihatannya hampir setuju. Tapi secara mengejutkan, dia malah menepuk temannya sambil tersenyum. Bilang kalau meninggalkannya itu memalukan. Kalian dan aku pasti tersentuh melihat ikatan mereka kan? Nah, Van menyuruh mereka mematahkan lencana, sementara dia mengulur waktu. Tapi, gagal ujian dengan cara itu juga bakal mempermalukan keluarga bangsawan mereka. Daripada mencoreng nama keluarga, mereka lebih memilih mati, bertarung melawan monster iblis itu. Adegan ini terlihat sangat heroik. Tapi buat Van, ini cuma bikin sakit kepala. Dia menegur mereka karena cuma didorong gengsi murahan. Kalau mau bertarung, mending bertarung untuk menang membawa harga diri. Bangsawan kerajaan. Kesombongan orang Galda ini membuat mereka kesal. Sayangnya, tidak ada waktu berdebat karena monster itu menyerang lagi. Bran mendongak kegirangan dan bilang, waktunya telah tiba. Mendengar itu, Klaus bertanya, apa maksudnya? Dia beralasan, cuma berpikir keras dan bertanya, apa ada yang sudah minta tolong pakai lencana? Diberitahu belum ada peserta yang menggunakannya. Dia langsung tersenyum licik, penuh kepuasan. Yakin bocah itu tidak sempat memakainya. Barang bawaan peserta kan dikumpulkan sebelum ujian dimulai. Dan Klaus mengambil satu tas khusus dari tumpukan itu. Tanpa sepengetahuan yang lain, dia menyuruh babi neraka menghafal aromanya dan menjadikannya target. Mengingat kekuatannya, tugasnya pasti sudah selesai. Dan sekarang tinggal menunggu kabar kematiannya saja. Pengawas jahat itu terkekeh sendiri. Kembali ke hutan, babi itu menggeram dan mengais tanah lagi. Sesuai dugaan, monster itu menyerbu musuhnya dengan kekuatan penuh. Van berniat menghentikannya untuk menciptakan celah sementara yang lain menyerangnya dengan kekuatan penuh. Fogg mengeluh karena orang Galda berani memberi perintah. Tapi tidak ada waktu berdebat karena monster itu akan membunuh mereka semua. Pemuda itu bereaksi dan maju menghadapinya sebelum monster itu mengumpulkan momentum. Mengencangkan tangannya, dia menggunakan teknik pukulan penghancur tepat di kepala monster itu. Benturannya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh area pertarungan, membuat para peserta lain menganga. Tak percaya. Itu adalah teknik yang menargetkan titik awal gerakan serangan musuh. Saat makhluk berkaki empat menyerang, hal pertama yang bergerak adalah kepalanya. Sama seperti babi ini. Walau titik itu kena telak, babinya cuma mengaum, membatalkan semua dampaknya.
Kekuatan Van saat ini terlalu lemah karena kehilangan massa otot dan berat badan akibat regresi waktu. Dia memberi sinyal pada teman-temannya di belakang. Falk, walau gengsi, menurut dan melepaskan angin pembela ke tubuh raksasa musuh. Sementara itu, Ralph juga menyerang, melompat tinggi untuk mengayunkan pedangnya yang diperkuat. Sama seperti yang lain, senjatanya cuma memantul dari bulu tebal yang membuat semua serangan tak berguna. Alih! Alih! Terluka. Monster itu malah makin ngamuk. Nah, perhatikan baik-baik. Bagian ini gila banget. Van menyuruh semuanya merunduk, dan mereka nyaris mati saat musuh menerjang hutan dan membuat mereka terpental jauh. Pasti sakit banget. Tapi setidaknya mereka masih hidup. Falk menangkisnya sedikit dengan angin. Tapi jelas tidak akan ada kesempatan kedua. Ralph mulai berpikir, apa ini akhir dari mereka? Karena pedangnya sama sekali gagal menembus kulit itu. Tapi Van menolak menyerah dan bilang mereka bakal mencobanya sekali lagi. Mereka tidak percaya dengan kepercayaan dirinya, tapi dia meyakinkan mereka kalau mereka akan menghabisinya sekarang juga. Falk memprotes ide gila itu dan mengingatkan kalau serangan mereka sama sekali tidak mempan. Van lalu menyuruhnya mencampur batu ke dalam angin untuk meningkatkan daya bunuhnya. Di sisi lain, yang lain disarankan menusukkan satu titik pedangnya menembus tulang rusuk monster itu. Mereka mempertanyakan rencananya. Van seharusnya sadar kalau mereka tidak mungkin menang, dan dia bisa saja kabur dengan memakai mereka yang terluka sebagai umpan. Mengingat mereka baru saja mencoba membunuhnya, dia tidak punya alasan untuk peduli. Untungnya bagi mereka, dia sama sekali tidak tertarik dengan balas dendam murahan. Tujuannya adalah agar keluarganya dan seluruh penduduk Galda diakui sebagai bagian dari kerajaan. Karena itu, dia tidak bisa mengabaikan rekan dari negara yang sama. Mereka tersentuh oleh keberanian dan heroisme dalam kata-katanya. Lalu teringat lagi momen memalukan saat mereka menindas pemuda ini. Falk menggertakkan giginya dalam penyesalan murni, sama sekali mengabaikan momen emosional itu. Babi neraka menerjang mereka lagi, dan Van memberi sinyal untuk serang. Mengikuti aba-aba itu, Falk merapal kemampuannya dan melepaskan badai angin super besar yang dicampur debu dan puing-puing ke dalamnya. Angin gelap berisi pasir dan kerikil itu menghantam monster iblis tersebut dan sukses membutakan pandangannya. Sekarang Van bebas melompat ke arah target dengan aman. Dia mengincar bulu tebal di punggungnya dan berpegangan erat. Tulang belikat hewan berkaki empat berbeda dari manusia karena tidak langsung terhubung ke tulang belakang. Ini menciptakan rentang gerak yang lebih fleksibel di keempat kakinya, tapi melemahkan stabilitas mereka terhadap kekuatan mendadak. Memakai lemparan rotasi teknik harmoni, dia membalikkan monster itu dan membantingnya ke tanah. Gerakan tak terduga ini membuatnya pusing sejenak, menciptakan celah sempurna untuk menusuk pangkal kaki depannya di mana jantungnya berada. Ralph mengangkat pedang yang diperkuat di atas target, tapi melihat mata babi itu sempat membuatnya ragu, meyakinkan diri sendiri sambil menggertakkan gigi. Dia menancapkan pedangnya dengan teriakan perang yang keras. Kelihatannya mereka berhasil menang melawannya, tapi Van tahu dia tidak boleh gampang percaya semudah itu. Kalian dan aku pasti mengira ini sudah selesai kan? Ternyata salah. Walau pedangnya menembus daging, serangannya meleset dari jantung tebalnya, berdetak lebih kencang. Babi neraka itu melepaskan auman penghancur, mengirimkan gelombang kejut gila ke seluruh penjuru hutan. Cuma sedikit yang punya kemampuan spesial ini. Auman berlapis sihir yang mementalkan segalanya di sekitarnya. Para peserta muda itu terhempas, menabrak pohon-pohon yang tumbang, dan rasanya auman itu ikut menghancurkan organ dalam mereka. Ralph bahkan tak bisa bergerak, sekarat dengan organ tubuh pecah. Parahnya lagi, monster itu kini berdiri di atasnya, menjadikannya korban pertama. Dia tahu dia bakal mati. Tepat saat itu, Van muncul di antara mereka.
menghentikan babi itu dengan menahan taringnya, menggunakan teknik harmoni, spiral. Dia tidak menerima kekuatan itu secara langsung, melainkan membuangnya ke tanah dengan gerakan melingkar. Babi itu bertahan, makin murka, dan menolak membiarkan bocah itu mengalihkan energinya sama sekali. Fan mulai mempertimbangkan kartu as terakhirnya. Dia tidak tahu berapa lama tubuh lemahnya bisa bertahan. Tapi itu lebih baik daripada mati lagi di sana. Dia menyuruh yang lain lari menyelamatkan diri. Mereka akhirnya mulai menurut dan kabur. Sementara monster itu menumpahkan seluruh berat badannya ke tubuh mungil. Pemuda itu, alih-alih menekan ke bawah, ia mengentakkan kepalanya ke atas dan melempar musuhnya hingga menabrak sebatang pohon. Yang lain panik dan mencoba berlari menghampirinya, tapi disuruh jangan mendekat. Dengan kaki yang menguat, babi neraka yang mengamuk itu menerjang pemuda yang tak bergerak itu. Saat Fogg berlari padanya, Van menggertakkan giginya karena dipaksa mengambil keputusan. Memulai sebuah mantra, energi gelap merembes keluar dari tubuhnya saat aura iblis dilepaskan. Tapi, sesuatu tiba-tiba menghantam babi itu sebelum situasinya jadi benar-benar kacau. Monster itu terpental ke samping, menyelamatkan target tepat waktu. Van mengenali sihir itu. Dan sesuai dugaan, Heinz ada di sana. Bilang kalau itu nyaris saja. Dua lainnya kaget melihat pangeran ada di sana, dan buru-buru mencoba mengeluarkannya dari tempat berbahaya ini. Sialnya, gengsi dan rasa tanggung jawabnya sebagai pangeran memaksa dia untuk melindungi anggota kerajaan. Perasaan mereka campur aduk dengan kehadirannya, tapi kagum dengan prinsipnya. Di sisi lain, Van sudah melihat trik ini jutaan kali dan tahu persis cara Hines merebut hati orang-orang dengan kata manis, lalu mengirim mereka ke kematian. Memanggil semuanya, sang pangeran menyemangati mereka untuk menggabungkan kekuatan. Tapi, mantan pembunuh bayaran itu menolaknya mentah-mentah. Yang lain, jelas, sangat tercengang. Jadi, apa yang bakal kamu dan aku saksikan selanjutnya? Mengulangi penolakannya, Van menegaskan, kekuatannya tidak dibutuhkan di sini. Dua lainnya menyuruhnya untuk menunjukkan, minta pangeran dihormati karena udah nyelamatin mereka tadi. Tapi si cowok gala ini malah yakin mereka bisa menang sendiri kalau pangeran gak ikut campur. Kepedean. Dia emang beneran luar biasa. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Bukannya tersinggung. Hines nanya apa? Mereka beneran gak butuh bantuan. Buat ngebuktiinnya, Van maju ke babi hutan itu dan nyuruh si pangeran diam dan nonton aja layaknya bangsawan pada umumnya. Monster itu nyerang lagi. Dan saat mereka semua sok pede berdiri di sana, dua bocah ini malah ragu, sambil berharap bisa ngasih satu pukulan aja. Dengan kepala dingin, Van bilang jangan gegabah karena mati. Sekarang itu konyol banget dan sia-sia. Mereka cuma punya satu kesempatan berharga tersisa. Tapi itu udah lebih dari cukup. Disuruh nunggu aba-abanya, dua cowok itu langsung ngangguk, setuju, dan ngoceh. Buat siap-siap. Sementara itu, Hines cuma diam nontonin mereka. Akhirnya tiba waktunya buat ngelesain ini semua. Jadi Van langsung maju nabrak monster itu di tengah jalan. Walau tadi, dia sempat panik. Sebelumnya, sekarang dia tahu dia bisa menang tanpa pakai teknik rahasia itu. Hellsborn itu nyerang. Tapi kali ini, nggak seganas tadi. Setelah gagal 3 kali beruntun, babi itu mulai mikir kalau manusia ini musuh yang tangguh. Dan sekarang dia nyerang dengan ekstra hati-hati. Kali ini, dia ngeluarin serangan tusukan maut yang dengan santai dihindari si cowok ini. Dia cuma bisa ngelawan pakai celah sekecil itu. Lalu, aksi kejar-kejaran kucing dan tikus lanjut terus. Bikin yang lain cuma melongo. Lihat si Gala dengan santai ngehindarin gading raksasa musuh. Beneran susah dipercaya. Seberapa cepat dia gerak padahal dia sama sekali nggak punya kekuatan sihir. Pas lihat gerakannya, buat pertama kali, Heinz langsung sadar. Dia nggak cuma sekadar cepat. Dengan ngatur titik berat badannya, dia ngehapus semua gerakan persiapan yang nggak perlu. Karena itu, murni teknik yang cuma dipakai sama
ahli bela diri tingkat tinggi. Pangeran jadi penasaran, siapa dia sebenarnya. Selain terus-terusan ngehindar, Van juga ngasih serangan balik bertubi-tubi. Numpuk luka di musuhnya. Nggak peduli. Sekecil apapun dampaknya, serangan brutal ini udah kayak kobaran api yang ngamuk. Tapi, pukulan tanpa sihir itu sama aja kayak elusan sayang buat monster iblis ini. Dia langsung mengaum kencang. Saking frustrasinya, gara-gara pukulan yang gak ada habisnya. Nah, tahan napas, kalian, sebentar. Ini dia yang direncanain si mantan pembunuh. Tujuannya emang bikin monster itu ngamuk buat mancing satu serangan mematikan. Dan akhirnya, datang juga. Hellsborn buka mulutnya lebar-lebar buat ngambil napas demi serangan auman brutalnya. Persis kayak yang mereka lihat tadi. Dia lalu teriak ke si pengguna angin, yang langsung nembakin sihir badai robeknya ke arah mulut monster yang lagi kebuka. Campuran angin dan pasir itu langsung ngerobek saluran napas musuh, bikin dia terguling, nahan sakit, dan sesak napas. Karena ini masih belum cukup mematikan, Van langsung nyusul. Maju nutup jarak, dan pakai kedua tangannya buat ngeluarin pukulan yang ngancurin segalanya. Pukulan itu telak kena tengkorak tebal si babi. Gelombang kejut dari kiri dan kanan, akhirnya nabrak di satu titik mematikan di dalam tengkoraknya. Gila nggak sih? Kayak dua riak air gabung jadi ombak raksasa. Kali ini, serangannya sukses parah. Bikin babi itu berbusa. Dan otomatis, ngilangin perisai sihirnya. Ini. Akhirnya waktu buat ngasih pukulan penutup. Jadi, Ralph ngangkat pedangnya, pusatin semua energi penguat ke ujung tajamnya. Sambil teriak kencang, dia ngayunin pedangnya ke bawah, dan secara epik, motong monster itu jadi dua. Sumpah, susah dipercaya. Tapi tiga bocah ini beneran berhasil ngalahin monster iblis itu. Terus mereka lihat, Van lagi gesek-gesek kakinya ke tanah dan nanya, dia lagi ngapain? Mata Hans langsung melotot, kaget pas lihat hal itu. Tapi cowok ini nyuekin pertanyaannya, dan malah ngulurin tangan ke Ralph. Muji, kerja bagusnya tadi. Ralph nerima bantuannya. Bilang dia baik-baik aja, walau dia pikir semua organ dalamnya udah hancur. Auman tadi punya sihir yang ngacauin gendang telinga. Tapi, tutup kuping rapat-rapat. Harusnya bisa nahan efeknya. Ini pelajaran berharga banget. Walaupun nggak ada dari mereka yang beneran pengen ngelawan babi itu lagi. Ngomong-ngomong, monster itu kan bukan tujuan asli ujiannya. Van langsung kaget, setengah mati. Sadar, kalau pertarungan barusan udah ngancurin hampir semua bunga di sana. Cuma sisa dua aja yang masih utuh. Sesuai peringatan awal, bikin grup gede, emang ujung-ujungnya bawa petaka. Ini akhir yang kacau banget. Apalagi waktu mereka udah habis buat nyari bunga yang lain. Dua bocah itu pun saling tatap dan langsung paham situasinya. Mereka ngambil bunganya dan secara refleks ngasih satu buat yang mulia, pangeran. Ngasih barang ke orang yang cuma nonton doang. Emang kelihatan kayak jilat ludah. Tapi ini kewajiban yang harus dilakuin rakyat biasa. Bikin Van kaget. Mereka malah ngasih bunga satunya lagi ke dia. Si ras gala yang dibenci. Fox sok asik bilang, dia cuma nggak mau ngerasa utang budi sama dia. Ngelingat momen epik tadi. Dia bilang, namanya bukan sekadar si pengguna angin. Dan mulai ngenalin dirinya dengan benar. Ralph juga ikutan dan nyuruh Van buat ingat nama mereka. Ini pertama kalinya dia ngerasain kebaikan dari seumurannya. Dan Van membalas uluran tangannya sambil senyum. Ya, toh mereka nggak bakal ketemu lagi. Kalau sampai gagal ujian ini, suara Heinz nenangin mereka. Bilang, kalau pesimis gitu, nggak perlu. Mereka lihat, pangeran lagi jongkok di depan bunga-bunga hancur itu dengan sentuhan lembut. Sambil senyum, dia ngalirin sihirnya, dan bikin bunga-bunga itu mekar hidup lagi. Mata mereka langsung berbinar, lihat kekuatan sihir cahaya yang luar biasa ini. Dikasih bunga yang mekar indah, kayak habis kena sinar matahari. Anak-anak itu langsung ngucapin, makasih ke pangeran baik hati ini. Pemandangan ini berasa terlalu familiar buat Van.
Semudah itu, aura pangeran dan karisma bangsawannya. Sukses, ngebodohin sekelompok pengikut baru. Tapi ya sudahlah, matahari udah mau terbenam. Jadi udah waktunya balik ke markas ujian. Nggak peduli sama sikap Van yang nggak sopan tadi, Highness manggil dia dan nanya soal gimana dia nutupin jejak kakinya pakai tanah tadi. Van Sok bingung ada apa, dan pangeran jelasin kalau itu kebiasaan pembunuh bayaran buat nyembunyiin jejak jurus mereka. Berdasarkan bela diri dan kebiasaan refleksnya tadi, pangeran langsung nanya, "Apa cowok ini beneran seorang pembunuh bayaran?" "Aku tahu apa yang kalian pikirin sekarang." Suasananya langsung tegang banget. Highness ini punya banyak musuh loh. Rajanya kan makin kuat kekuasaannya lewat cara nikahin putri dari tanah jajahan buat dijadiin ratu. Tapi ibunya yang jadi Ratu Lima aslinya udah bangsawan dan ratu pertama dari kerajaan Frenese. Makanya, saudara tiri dan ibu-ibu, mereka takut setengah mati kalau dia yang bakal naik tahta. Rencana pembunuhan itu jelas bisa terjadi kapan aja. Makanya dia nekat datang ke ujian ini sendirian. Kalau anak cowok di depannya ini adalah utusan mereka, maka dia harus beresin ini sekarang juga. Van masih diam aja. Dia baru sadar kalau dia terlalu santai habis menang, dan malah refleks ngeluarin kebiasaan lamanya. Naku. Jadi mantan pembunuh? Jelas bukan pilihan bagus. Jadi dia nggak punya cara lain selain acting bego. Cowok ini ketawa kecil sambil garuk-garuk kepalanya. Bilang dia sama sekali nggak paham soal gituan. Tapi Heinz bukan tipe yang gampang ketipu trik murahan gitu. Jadi Van ganti taktik dan suruh dia mikir sesuka hati dia aja. Suasana hening yang super tegang langsung kerasa dan bobot. Kata-katanya bikin kaget semua orang di sana. Folk naruh badannya di antara mereka dan nyoba bikin dia ngerti. Tapi sebelum ada yang sempat gerak, tiba-tiba si tersangka udah ada di depan Hannes, sambil megang pundaknya dalam sekejap mata. Cowok itu bilang dia cuma bercanda, dan minta pangeran jangan masang muka seram gitu. Sementara, yang lain masih ngeblank, nyoba paham situasinya. Van senyum santai, minta si pangeran maklumin kelakuan kampungan dia yang gak sopan. Si pangeran cuma merhatiin dalam diam, sengaja ngasih celah terbuka. Tapi selain maju mendekat, cowok itu nggak nyerang sama sekali. Di dalam hati, si mantan pembunuh ini nenangin dirinya karena dia bisa hilang kesempatan jadi satria kalau dia gegabah. Highness sebenarnya nggak peduli sama omongan kasarnya. Tapi dia punya satu pertanyaan lagi. Dia balik bahas kebiasaan nyembunyiin jejak kaki tadi dan nanya sekali lagi, apa dia beneran bukan pembunuh bayaran? Van jawab kalau itu trik yang diajarin Helen. Yang bilang kalau ilmu itu penting banget buat gaya tarung jarak dekatnya. Jelas ini cuma ngibul doang. Tapi dia kepepet. Meski begitu, pas nyebutin nama cewek itu, plus rekomendasinya, bikin semua orang syok berat. Apalagi karena dia bukan dari keluarga bangsawan sembarangan. Van pikir cewek itu cuma sok berkuasa. Tapi ternyata urusannya lebih rumit. Si Bunga S itu aslinya masuk 5 besar di akademi. Jadi wajar aja kalau dia tahu trik pembunuhan rahasia. Ditambah lagi, keluarganya udah lama banget ngabdi ke kerajaan. Jadi dia nggak punya alasan buat berkhianat ke Highness. Waktu ditanya, kenapa orang hebat kayak dia mau ngerekomendasiin Van, dia cuma jawab asal kalau cewek itu yang nyuruh dia ikut ujian. Sang pangeran nebak kalau Helen pasti niat ngejadiin Van bawahan di keluarganya setelah lulus nanti. Padahal aslinya si pangeran juga bakal ngelakuin hal yang sama kalau dia ketemu duluan. Pangeran ngabain ucapan makasih basa-basi dari Van. Terlepas dari itu, kalian dan aku pasti ngerasa kalau konspirasi buat pangeran bakal. Ayo kita saksikan momen epik ini bersama. Teman-teman, pangeran itu menundukkan kepalanya, sangat berterima kasih karena 3 orang ini baru saja menyelamatkannya dari monster buas yang pastinya akan membunuhnya jika dia sendirian. 2 bangsawan itu sangat kaget melihat kerendahan hatinya. Tapi si Gala malah buang muka, menegaskan dia sama sekali tidak bertarung demi pangeran. Fauk muak dengan kelakuan pemuda tidak sopan itu,
dan langsung memarahinya. Tapi, Van membalas dengan tajam. Bukannya mencari hadiah, dia malah sangat menantang pangeran yang biasanya disembah orang-orang. Heinz justru jadi sangat tertarik pada pria sepertinya. Sementara itu, arena markas ujian sudah dipenuhi oleh kepanikan para peserta. Beberapa lulus bahagia. Beberapa lulus karena berhasil membawa bunga kembali. Sementara yang lain pulang dengan tangan kosong, sedih, dan bingung. Bagaimana harus mengatakannya pada keluarga mereka? Para pengawas masih menunggu pangeran, dan 3 orang lagi. Bran merasa ini sangat aneh dan bingung. Awalnya, hutan itu cuma berisi monster level rendah untuk menghindari cedera parah pada si pangeran, tapi ternyata monster Hellsborn mematikan itu. Belum kembali juga, membuatnya ketakutan setengah mati kalau situasinya kacau balau. Semua orang mulai menoleh kaget saat seseorang muncul dari hutan. Bran pun ikut melihat, sangat berharap sang pangeran ada di sana. Syok berat, ternyata itu Van, yang dia kira sudah mati dimakan monster. Dia melongo, otaknya gagal paham. Kenapa si Gala bisa masih hidup? Kedatangan Van jelas bikin heboh seluruh arena. Apalagi Bran, guru jahat yang sengaja menjebaknya agar mati dibunuh. Klaus bertanya soal ujiannya. Tapi guru licik itu malah keceplosan, nanya bagaimana dia bisa. Selamat, bikin orang-orang curiga. Kenapa dia malah bersikap seolah itu hal yang sangat buruk. Dia langsung ngeles, bilang cuma takjub Van bisa selamat sendirian. Membantah hal itu, Van menunjuk ke area belakang. Dan semua menoleh pada Falk, serta Ralph, yang sedang menyeret kepala raksasa Hellsborn di atas tanah. Si guru jahat melongo tidak percaya melihat kejadian gila ini. Para peserta santai menjelaskan bahwa mereka telah membawa kepalanya kembali. Karena monster itu sepertinya sengaja dikirim untuk membunuh pangeran. Klaus kaget, monster gila itu ada di sana. Sementara Bran keceplosan lagi soal kenapa monster itu gagal menghabisi mereka. Penonton seketika terdiam kaget mendengar kata-kata itu. Tapi dia segera ngeles. Dan bohong lagi, bilang cuma kagum dengan aksi mereka. Tiba-tiba, Heinz muncul dengan senyum lebar, memuji pertarungan yang benar-benar luar biasa itu. Nah, perhatikan baik-baik, karena sekarang situasinya bakal makin panas. Para guru bingung dan bertanya, apa dia ikut bertarung juga? Mendengar sang pangeran ada di sana. Kebetulan, Bran mulai panik ketakutan membayangkan nasibnya. Dia pada dasarnya sudah mengirim monster untuk membunuh keluarga kerajaan. Dan habislah dia kalau sampai berita ini ketahuan. Pangeran bertanya, apa dia baik-baik saja? Karena guru itu pucat. Sambil menutupi, dia memuji Heinz. Karena berhasil mengalahkan monster sekuat Hellsborn itu, dia bahkan mengangkat tangan bersorak untuk kerajaan. Padahal, auranya sudah sangat mencurigakan. Pemuda itu lalu menegaskan bahwa dia sungguh murni, cuma menjadi penonton biasa, dan memberikan semua pujian pada 3 pemuda itu. Dia spesifik bilang, mereka pasti sudah mati kalau tidak ada Van di sana. Suara ketidakpercayaan terdengar saat nama si Gala disebut. Tapi Ralph sangat mendukungnya. Bilang bahwa Van tahu banyak soal sihir dan benar-benar orang luar biasa. Falk bahkan terang-terangan cerita kalau mereka menang di bawah komandonya. Bran mulai ragu. Tapi Heinz langsung berkata bahwa itu adalah hal wajar untuk orang yang direkomendasikan langsung oleh Helen Steinhardt. Cewek itu sebenarnya tidak pernah mengajarinya apa-apa. Tapi ya sudahlah. Sementara itu, yang lain cuma menatap melongo dan mencoba mencerna pujian setinggi langit dari pangeran itu. Ditambah rekomendasi penting dari Steinhardt, mereka akhirnya mulai mengakui kekuatan si Gala. Selalu bersikap adil sejak awal. Klaus menundukkan kepalanya untuk mengucapkan terima kasih dengan sangat sopan. Sebagai salah satu abdi kerajaan, dia sungguh bersyukur atas tindakan heroik pemuda itu. Van mencoba membantah kalau dia cuma membalas serangan monster itu. Tapi, dia akhirnya malas berdebat dan langsung menyerahkan bunga syarat lulus ujian tersebut. 3 orang lainnya melakukan hal yang sama persis. Jadi Klaus menoleh pada rekan pengawasnya.
yang terbatuk canggung, menahan kesal, lalu memanggil semua nama mereka. Pangeran Heinz, bangsawan Falk dan Ralph, dan tentu saja si Gala, Van. Semuanya mengonfirmasi kehadiran, dan Brand secara resmi mengumumkan mereka telah diterima di sekolah. Setelah sore yang sangat panjang dan super gila ini, Van resmi jadi siswa akademi elit itu. Di luar itu, Pangeran langsung memerintahkan investigasi penuh atas insiden monster buas tadi. Beberapa saat kemudian, semua siswa baru berkumpul di aula dan langsung disambut oleh kepala sekolah. Mereka diberitahu bahwa akademi tidak cuma butuh bakat sihir, tapi terutama jiwa satria untuk menjadi pedang serta pelindung perisai kerajaan saat waktu benar-benar membutuhkannya nanti. Di kehidupan sebelumnya, Van tidak pernah membayangkan dia bakal berdiri sejajar dengan para bangsawan. Ini langkah kecil. Tapi bukti dunia sedang berubah. Dan dia akan terus berjalan maju sampai hari diskriminasi terhadap Gala musnah sepenuhnya. Dari atas, Helen mengawasi dengan tajam, lalu berjalan menyusuri lorong akademi. Saat tiba di sebuah pintu ruangan, dia masuk ke ruang pertemuan, di mana 4 orang elit sedang menunggu di meja bundar. Santai menyapa mereka. Dia sadar, semua sudah kumpul. Tapi, Karina langsung menyindir keras gayanya yang sok penting saat datang terlambat ke rapat. Tanpa basa-basi, membuang waktu. Amelia lalu bertanya, kenapa mereka semua dikumpulkan hari ini? Arnold bilang cuma ada satu topik hangat untuk dibahas kelompok elit ini. NS. Pangeran ke-8 langsung setuju. Dia bilang, ini untuk menyingkirkan hama asing yang baru saja menyusup ke sekolah. Pemilihan katanya benar-benar pedas. Ya, kejadian langka dan gila baru saja terjadi di sini. Kalian dan aku pasti memikirkan hal yang sama. Untuk pertama kalinya sejak didirikan, Akademi menerima seorang Gala. Mayoritas elit ini jelas menolak keras dan menganggap ini masalah super gawat. Belum lagi, orang yang merekomendasikan anak itu ternyata ada di antara mereka berlima. Mereka menuntut penjelasan masuk akal dari Helen, yang wajahnya malah tetap datar tanpa dosa sedikit pun. Akademi ini mengumpulkan anak-anak bangsawan dengan sihir kuat dan ego setinggi langit, yang sering bentrok dan memicu duel mematikan. Untuk menjaga ketertiban, sekelompok siswa so idealis membuat komite disiplin khusus dan bangga menamai kelompok elit mereka sebagai 5 mahkota brilian. Helen disuruh segera menjelaskan kenapa dia merekomendasikan si Gala masuk. Dia menjawab santai, bilang dia cuma mengakui kekuatan pemuda itu. Dan tidak lebih dari itu. Tapi Karina meragukan ide konyol soal Gala yang bisa punya kekuatan bertarung. Bagi mereka, kaum itu dikutuk dan mustahil punya kekuatan asli. Walau kelihatannya sangat kalem, Amelia diam-diam setuju dengannya dan sinis bertanya, bagaimana orang tanpa sihir bisa berlatih jadi pedang dan perisai kerajaan? Bagi mereka yang tak punya sihir, kekuatan absolut tidak ada. Dan ini adalah hal yang sangat lumrah di sini. Menggunakan akal sehat sebagai alasan itu. Kebiasaan praktis untuk menutupi tradisi yang sebenarnya busuk. Pangeran kerajaan merasa sangat terhina dengan sindiran halus Helen pada keluarganya barusan. Tapi wanita itu tetap cuek melihat wajah kesalnya. Karena itu, Arnold akhirnya menyarankan untuk menguji anak tersebut secara langsung. Dengan satu atau lain cara, mereka bisa melihat apakah Van benar-benar pantas melindungi akademi. Anis sangat kegirangan dengan ide licik ini dan bertanya, apakah Helen setuju dengan proposal tersebut? Kalau terbukti anak itu sangat lemah, penilaian Helen juga bakal langsung hancur lebur seketika. Mengetahui hal ini, dia malah tetap santai, tanpa masalah. Dia bahkan sama sekali tidak peduli siapa yang dikirim dan menyuruh mereka jangan meremehkan muridnya. Sementara pangeran mencibir kata-katanya yang sok itu. Karina dengan semangat mengajukan diri untuk menguji pemuda itu. Pangeran menyuruhnya habis-habisan. Dan Helen malah menggoda apakah Van sudah menarik perhatiannya. Senyumnya langsung hilang.
Karina dingin berkata, kalau dia sungguh cuma ingin menghancurkan bunga es itu, beserta semua kesombongannya. Sementara itu, pemuda yang sedang kita bicarakan ini berjalan santai di lorong akademi. Semuanya terasa normal dengan murid-murid lain. Masuk kelas mereka, pusing memikirkan soal peringkat ujian, dan ngobrol bareng teman sekelas. Sudah seminggu penuh sejak Van masuk. Dan hidupnya berjalan sangat damai, jauh dari ekspektasi. Meski begitu, dia memang menerima beberapa sapaan sinis di sana-sini. Baru saja, kelas duduk dengan diam di depan dosen. Dengan tatapan sangat sinis, dosen itu memanggil si Gala dan menyuruhnya untuk menjelaskan dengan detail teori rumit 4 elemen dalam sihir. Van terdiam sebentar, wajar saja, karena pertanyaan itu levelnya jauh di atas mereka. Profesor jahat itu mengejeknya, bilang materi ini mungkin terlalu berat untuk kaum yang bahkan kesulitan membaca. Tapi, percayalah padaku. Van benar-benar mengejutkan mereka semua dengan jawaban yang super sempurna. Pria tua itu melongo syok karena penjelasannya membuktikan betapa gilanya otak si Gala. Sini kumpul, kita lihat aksi serunya. Pemuda ini tersenyum licik, menawarkan diskusi lebih dalam. Dosennya langsung kicep dan lanjut mengajar. Sejak saat itu, penindasan terang-terangan ini akhirnya berhenti total. Ralph berlari mendekat dan memukul punggungnya, bercanda. Melihat wajah temannya yang kelewat serius, dia langsung mengajaknya makan siang. Van membalas seadanya, bergumam kalau ada sesuatu yang mungkin terjadi gara-gara dia dan Fogg. Ditanya maksudnya apa? Dia cuma bilang, mereka sangat membantu, lalu pergi ke kantin. Saat mereka menyadari betapa aneh tingkahnya, seorang wanita mendadak memanggil si murid baru. Dia menoleh dan bertanya ada apa. Tapi senior itu malah melotot, marah, karena dia melenggang lewat begitu saja. Mereka beralasan, tidak sadar. Keduanya menunduk hormat dan meminta maaf pada senior itu. Tapi tiba-tiba, sebilah pedang sudah menempel tepat di leher Van. Ralph panik luar biasa dan menuntut penjelasan. Padahal, rakyat jelata biasanya harus tunduk pada bangsawan. Dan Galda disuruh bersujud. Dia protes tajam, merasa tidak perlu berlebihan begitu di akademi, karena mereka semua cuma murid biasa. Sayangnya, cewek ini keras kepala dan memaksa Van menyadari posisinya. Menekan pedang itu makin dekat ke lehernya. Ralph membela temannya, menyebut tindakan ini sudah kelewatan, bahkan untuk ukuran senior elit. Cewek itu lalu menyuruhnya berhenti keras kepala dan nurut saja demi masa sekolah yang damai. Tapi hei, mantan pembunuh bayaran ini mana? Takut sama ancaman receh begini. Rasa hormat dasar itu boleh saja, tapi dia sangat benci penindasan. Melihat Van menggenggam mata pedangnya, senior itu refleks menarik mundur. Takut senjatanya direbut karena beban tubuhnya tertumpu pada pedang tipis itu. Van langsung melayangkan pukulan cepat untuk mematahkannya, membuat logam itu berjatuhan keras ke lantai. Dengan kombinasi tekanan dan pelintiran super akurat, pedang itu hancur berantakan. Menodongkan pedang tanpa sihir padanya sama saja minta dipatahkan. Pedang semacam itu cuma buat latihan dan pasti hancur di pertarungan sungguhan. Cewek itu membalas, kalau pedang tajam dilarang di kampus, kecuali kamu adalah anggota mahkota brilian. Saat Van mengingat nama itu, si cewek berbalik pergi, bilang tugasnya sudah selesai. Tiba-tiba, suara lain mengonfirmasi kalau dia memang punya taring. Karina muncul, menjabarkan kesalahannya, dan harus bertindak sebagai komite kedisiplinan. Semua orang di sana syok berat melihat sang putri pedang turun tangan langsung. Di sisi lain, perhatikan baik-baik bagian ini. Van mengenalnya dari masa lalu dengan gelar yang jauh lebih mengerikan. Dia adalah wanita pencabut ribuan nyawa di medan perang. Tapi ngapain dia di sana? Di kehidupan pertamanya sebagai pembunuh bayaran, ada banyak pemberontakan hebat. Dalang di baliknya adalah faksi sekte militan super berbahaya bernama Lingkaran Pemusnahan Putih. Yang paling menakutkan adalah Karina, ahli pedang iblis yang membantai banyak pahlawan. Kerajaan akhirnya memusnahkan kelompok itu dengan pengorbanan besar.
Namun, kekacauan yang terjadi memicu perebutan tahta berdarah. Fan cuma pernah melihatnya sekali di medan perang. Jadi, kenapa musuh bebuyutan kerajaan ini ada di Akademi Sihir? Karina lalu menambah daftar pelanggarannya. Saat ditanya, apa itu? Dia bilang, menatap senior tanpa berbicara itu sangat tidak sopan. Fan langsung menunduk minta maaf. Beralasan, kalau dari luar, dia benar-benar tidak terlihat seperti kakak kelas. Tapi tentu saja, kata-katanya malah bikin Karina makin tersinggung. Ralph panik menyuruhnya diam, karena dia anggota 5 mahkota. Meski Van tidak tahu. Apa itu? Mereka adalah 5 murid terkuat di akademi dengan latar belakang keluarga elit. Karina masuk akademi saat baru berusia 13 tahun, dan kekuatannya benar-benar tidak masuk akal. Penjelasan Ralph cukup memuaskan, sampai Karina tersenyum manis. Van kaget bukan main. Ternyata monster sepertinya berasal dari bangsawan tingkat tinggi. Status ini pasti sengaja dirahasiakan sebelum dia berkhianat. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Ini peluang emas. Van tak menyangka bisa bertemu dengannya. Mungkin dia bisa menghentikan pemberontakan dengan membunuhnya sekarang sebelum dia mencapai puncak kekuatannya. Itu akan mencegah perang tahta dan menghancurkan peluang Heinz berkuasa. Dia menahan niatnya. Lalu Karina tiba-tiba menambahkan satu lagi tuduhan ke daftarnya. Cewek ini menuduh Van memikirkan orang lain saat sedang bersamanya. Melihat Karina menyentuh pedangnya, Van langsung pasang posisi bertahan. Pedang itu perlahan ditarik, membuktikan kalau dia diizinkan membawa senjata sungguhan. Van mengenali kuda-kudanya. Tebasan kilat adalah jurus andalannya. Saking cepatnya para korban bahkan tidak sempat melihat arah tebasannya. Ralph memohon agar Van minta maaf saja. Tapi Van malah menyuruh temannya mundur, mengambil kuda-kuda bertarung. Cowok ini bilang, ada satu hal yang harus dia buktikan. Keputusan nekat ini terlihat bodoh baginya. Tapi Van tidak peduli. Suasana berubah sangat mencekam. Semua yang menonton bahkan menahan napas, menantikan apa yang akan terjadi. Selanjutnya, Karina melesat melewati targetnya, menebas dalam sekejap mata. Serangan susulannya menghantam Van telak, memaksanya berlutut, menahan rasa sakit. Ralph sangat panik melihatnya, sementara sang anggota mahkota brilian itu terdiam. Mengejutkannya, dia malah menunda hukuman Van dan melenggang pergi. Lagi pula, sayang banget kan? Kalau cowok semenarik ini dihabisi terlalu cepat. Kedua, anak itu menatapnya pergi tanpa suara. Saat berjalan di lorong sepi, senior tadi bertanya, kenapa Karina mengampuninya? Tiba-tiba Karina ambruk ke lantai. Bilang dia bukannya sengaja mengampuni. Dia, napasnya ngos-ngosan, bukannya menjawab. Dia menunjukkan dadanya yang terkena serangan balik telak. Jadi, apa kesimpulan kita hari ini? Jangan pernah remehkan MC kita.